Oke, selamat datang kembali. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait tugas 1 yang sebelumnya saya berikan. Di video sebelumnya saya sudah membahas nomor 1 sampai 4 dan kali ini saya akan bahas mulai dari nomor 5 hingga nomor 6. Kenapa video ini saya pisah? Karena di sini saya lihat ada yang eliminasi Gauss Jordan. Ini mungkin akan cukup panjang, jadi saya pisahin dia menjadi 2 video ya. Jadi dari 6 soal ini, nomor 1 sampai 4 sudah satu video, nomor 5 6 nanti akan satu video juga. Oke, kita lihat dari nomor 5-nya ini, persamaan linearnya itu adalah 15 per X minus 8 per Y, ini sama dengan 7. Persamaan berikutnya itu adalah 3 per X plus 4 per Y, itu sama dengan 0. Di sini yang diminta itu menggunakan metode inverse matrix. Oke, kita lihat dulu. Ini persamaannya sudah saya tulis. Kemudian untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini, saya akan melakukan pemisahan untuk variabel X dan Y. Ya, jadi sebenarnya untuk 15 per X, ini kan sama artinya dengan 15 kalikan dengan 1 per X. Oke, dikurangi dengan 8 kali 1 per Y, sama dengan 7. Yang ini juga sama, ini berarti 3 kalikan dengan 1 per X, ditambah 4 kalikan dengan 1 per Y, hasilnya itu sama dengan 0. Oke, jadi kita misalkan, misal saya buat namanya A, A-nya itu adalah 1 per X, kemudian B itu adalah 1 per Y. Sehingga persamaan kita itu menjadi 15A dikurang 8B sama dengan 7, dan satunya lagi itu adalah 3A plus 4B itu sama dengan 0. Oke. Karena dia minta kita dalam menggunakan metode inverse matrix, ini kita harus tuliskan dulu dalam bentuk matriksnya. Ini karena dua variabel ya, berarti ordonya 2 kali 2. Kemudian kalikan dengan ini matriks X-nya. Ini adalah hasilnya. Ini 7, 0. Kemudian yang ini adalah variabel A, ini variabel B-nya. Ini 15 minus 8, 3, 4. Oke, nah karena kita cari nilai dari A dan B, berarti Anda harus pindahkan dulu matriks yang ada di sebelah kirinya A dan B. Atau si A sama B-nya itu saya tulisnya jadi matriks X saja ya. Oke, saya anggap ini matriks X, ini misalnya A, ini C. Berarti kalau A kali X sama dengan C, maka kalau kita cari matriks X-nya, ingat ya, A-nya itu ada di depan X. Jadi pada saat kita pindahkan, maka dia harus ada di depan dari matriks yang ada di sebelah kanan. Ini jadi A inverse kali C. Kalau dia posisinya di belakang, itu pasti salah. Oke? Berarti kita lihat X-nya itu sama dengan inverse dari matriks A. Matriks A-nya itu adalah, sebentar, ini saya geser. Matriks A-nya itu adalah 15 minus 8, 3, 4. Kalau kita tulis inverse-nya, berarti 1 per determinannya, itu adalah 15 kali 4, itu 60, dikurangi dengan negatif 24. Kalikan dengan adjoin dari A-nya, itu adalah 4, 15, ini 8, minus 3. Dikalikan dengan C-nya, itu adalah 7, 0. Oke, nah ini berarti 1 per 84, kalikan dengan 4, 8, min 3, 15, dan kalikan 7, 0. Sebenarnya untuk pengalian ini Anda boleh kalikan dulu nih, yang ini sama ini. Nanti baru kalikan dengan 1 per 84. Tapi kalau misalnya Anda mau kalikan dengan 1 per 84-nya dulu, itu juga boleh. Ya, di sini saya kalikan dengan 1 per 84-nya dulu. Jadi 4 per 84, kemudian 8 per 84, min 3 per 84, terakhir 15 per 84. Kenapa saya tidak sederhanakan? Mungkin nanti kalau misalnya ada terjadi penjumlahan yang penyebutnya beda, kita kan jadi harus samakan penyebutannya lagi. Jadi lebih baik dari sekarang saya tidak lakukan penyederhanaan dulu. Oke, nah selanjutnya kita lihat. 4 kalikan dengan 7 per 84. 4 kali 7 itu adalah 28. Ini sebenarnya udah bisa langsung sederhanakan kalau Anda mau. Kemudian 8 kali 7 itu adalah 56 per 84. Kemudian min 3 kali 7
Oh ya, Bu, itu kan ada dikalikan 0 ya, Bu ya. Sebentar, ini saya ada yang salah. Ini harusnya plus 0. Kan 24 kali 7, 28, ditambah 8 per 84 kali 0, berarti plus 0. Sebelahnya lagi itu adalah minus 21 per 84, ditambah 0 juga. Ingat ya, karena kita kalikan orde 2 kali 2 sama orde 2 kali 1, maka hasilnya itu adalah orde 2 kali 1. Matriks X-nya berarti 28, ini berarti 3 ya, sepertiga. Ini berarti min 1/4. Nah, ini bukan X yang kita cari tadi ya, ini maksudnya matriks X-nya. Nah, ingat, di dalam matriks X-nya, ini adalah nilai A, ini adalah nilai B-nya. Dan ingat kembali bahwa nilai A itu adalah 1/X. Jadi, kalau A-nya itu 1/3, sama dengan 1/X, maka X-nya itu adalah 3. Sedangkan B-nya itu adalah 1/Y. Nilai B-nya itu adalah 1/4 sama dengan 1/Y, sehingga nilai Y-nya itu adalah minus 4. Nah, ini adalah penyelesaian matriksnya. Oke. Kalau misalnya Anda bingung nanti antara matriks yang di sini sama yang ini bukan matriksnya, ini adalah variabelnya, sedangkan X yang besar itu adalah matriksnya. Anda boleh gunakan nama matriks yang lain, nggak harus selalu X seperti ini. Saya lanjut ke yang nomor 6. 6 di sini kita gunakan metode Gauss-Jordan. Jadi ini saya tulis dulu soalnya. 2X plus 2Z sama dengan 1. 3X min Y plus 4Z itu sama dengan 7. 6X plus Y min Z sama dengan 0. Oke. Bentar. Nah, ini soalnya ya. Karena mintanya pakai eliminasi Gauss-Jordan, kita tuliskan dulu ke dalam bentuk matriks supaya bisa diselesaikan dengan Gauss-Jordan. Nih, kalau Y-nya tidak ditulis berarti 0 ya. Jadi walaupun kita nggak boleh tulis langsung 2, 2, 1. Tapi harus 2 untuk yang variabel Y-nya tidak ada, berarti 2, 0. 2, garis, ini untuk pembatasnya, ini nilai 1. Oke, kemudian 3, min 1, 4, 7. 7 itu adalah hasil yang di sebelah kanan sama dengan ya. Pokoknya ini 6, ini 1, ini minus 1. Ini hasilnya 0. Nah, ingat, di dalam metode Gauss-Jordan, nanti pada saat Anda lakukan penyelesaian, maka diagonal utamanya itu harus 1 semua. Diagonal utamanya itu yang ini ya. Nah, kalau sekarang kan dia masih 2, min 1, min 1. Kemudian selain yang diagonal utama, itu nilainya harus 0. Ingat-ingat. Maka, step pertama yang akan saya lakukan untuk baris pertama, itu akan saya kalikan dengan setengah. Jadinya apa? Jadinya adalah 2 kali setengah 1, 0 kali setengah 0, 2 kali setengah 1, dan terakhir 1 kali setengah itu adalah setengah. Baris lain saya belum ganggu ya, jadi ini langsung saya tulis aja, 3, min 1, 4, 7, 6, 1, min 1, 0. Nah, selanjutnya, kita harus hilangkan si 3 dan 6. Ya, intinya adalah, kalau di atas sudah ada 1 yang di sini, ini sudah ada 1, maka angka di bawahnya harus dihilangkan. Ya, pokoknya kalau udah jadi 1, step berikutnya adalah hilangkan angka 3 dan 6-nya. Cara menghilangkan angka 3-nya, kita harus hubungkan dengan angka 1 yang ada di baris 1 tadi, row 1 ya. Sehingga ini baris 2-nya akan saya kurangi dengan, atau saya tulis nih, row 2, itu dapat dari row 2, ini nggak usah, langsung row 2-nya ini dikurangi dengan 3 kali row 1. Ya, row 2, intinya fokus kita adalah si 3 ini. Supaya hilang gimana? Berarti 3-nya harus dikurangi dengan 3. Dapat 3-nya jika dihubungkan dengan row 1 seperti apa? Oh, berarti di atas sudah ada 1. Maka supaya dia bisa jadi 3, kita harus kalikan dengan 3. Ya. Oke, kemudian untuk yang ini berarti row 3-nya itu kita kurangi dengan 6 kali row 1.
Oke, selalu hubungkan dengan row satunya ya. Kita lihat hasil penyelesaiannya. Yang di baris 1 berarti tidak ada perubahan karena kita memang tidak menuliskan rumus apapun di baris 1. Oke, berarti 1, 0, 1, setengah. Oke, setelah itu 3. 3 dikurangi dengan 3 kali 1, 0. Bawahnya itu yang 6 dikurangi dengan 6 kali 1, itu juga 0 ya. Nah, jadi fokus kita sekarang adalah sisa yang di belakang ini, yang akan kita hitung. Karena yang bagian depan kan sebenarnya kita udah dapatkan dari rumus, udah kita dapatkan pada saat kita menentukan rumusnya. Karena kita maunya dapat 0 ya. Oke, sekarang berarti min 1, ini berarti saya hitungnya di sini aja ya misalnya. Min 1 di atas, di row 2 kan ada min 1. Dikurangi 3 kali 0. Oke, dikurangi 3 kali 0, ya udah berarti min 1. Oke, berarti sini min 1. Kemudian yang 1 di row 3, yang ini ya. Ini berarti 1 dikurang 6 kali 0. 1 dong berarti. Oke, ini saya hapus. Ini saya hanya jelasin cara dapatnya aja. Next. Yang 4. 4 dikurangi dengan 3 kali row 1. Di sini 4, row 1-nya itu adalah 1. Ingat ya, kita harus gunakan yang satu kolom. Oke, berarti row 1-nya 1, sekarang jadi 4 kurang 3, hasilnya 1. Berarti di sini 1. Next. Yang baris ketiga itu adalah min 1 dikurangi dengan 6 kali 1. Berarti min 1 dikurang minus 6, minus 7. Oke, di sini jadi minus 7. Selesai dari sini, kita lanjut ke yang bagian 7 dan 0 tadi. Nih ya. Berarti 7 dikurangi 3 kali setengah. Oke, 3 kali 7 dikurangi dengan 3/2, berarti 11/2. Oke, ini 11/2. Dan terakhir, 0 dikurangi dengan 6 kali setengah. Berarti 0 dikurang 3, hasilnya itu adalah minus 3. Oke, nah itu adalah yang baris, itu adalah step kedua. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau Anda lihat di bagian kolom 1, itu semuanya sudah sesuai aturan dari matriks identitas ya, yaitu 1, 0, 0. Next-nya, kita harus lakukan di sebelah sini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari case yang sekarang ini, dia kan posisinya itu di baris 2, kolom 2, itu adalah angka minus 1. Nah, kita harus ubah si angka minus 1-nya ini menjadi 1. Caranya gimana? Caranya itu adalah dikalikan dengan minus 1. Oke. Kalau yang untuk ubah dia jadi 1, kita harus pikirkan angka apa yang harus dikalikan sehingga dia jadi 1. Sedangkan untuk row lainnya, nanti yang misalnya pada saat kita mau cari 0 dan cari 1 ini, itu kita harus gunakan si bagian dari diagonal utama yang sudah menjadi angka 1. Oke. Kita lihat dulu di sini. Ini saya hapus dulu. Berarti hasil yang kita dapatkan itu adalah atas tidak berubah ya, jadi 1, 0, 1. Ini setengah. Kemudian ini 0 dikali min 1 itu 0. Min 1 kali min 1, 1. 1 kali min 1, min 1. 11/2 kali min 1 itu berarti min 11/2. Dan yang bawahnya tetap sama, 0, 1, min 7. Ini min 3. Next. Nah, yang harus kita hilangkan sekarang itu adalah ini dan ini. Kebetulan yang atas itu sudah jadi 0, berarti tidak perlu kita ganggu. Oke, jadi ini tetap sama dengan R1, sama dengan diri dia sendiri. Sedangkan yang ini itu dapat dari si dia, R3, kita harus hubungkan dengan yang di row 2 ya, karena diagonal utamanya untuk yang kolom 2 itu ada di row 2. Oke, karena row 2-nya 1, berarti supaya 1 ini hilang, ya udah 1 kurang 1, maka langsung kurangi dengan row 2. Oke, setelah ini hasilnya berarti bagian baris 1 kan sama persis ya, artinya kan dia sama dengan R1, ya udah langsung 1, 0, 1, setengah. Kemudian yang baris 2 itu juga tidak ada perubahan, ini berarti 0, 1, min 1, min 11/2. Terakhir, nah ini ada berubah, dikurangi
0 dikurangi dengan 0, 0, 1 dikurangi 1, 0. Nah, yang min 7 ya, min 7 dikurangi dengan negatif 1, berarti 6. Negatif 6 maksudnya. Oke, ini jadi negatif 6. Terakhir, min 3 dikurangi dengan negatif 11 per 2. Ini jadi negatif 3 plus 11 per 2. Ini berarti jadi 5 per 2. Nah, sudah. Nah, step ini harusnya sudah hampir step terakhir ya. Tapi kita harus selesaikan dulu yang step ketiganya. Nah, ini supaya jadi 1, ini kan negatif, berarti kita harus kalikan dengan angka yang negatif. Kemudian supaya dia jadi 1, kita kalikan dengan seperangkanya sendiri. Di sini kan angkanya 6 ya, jadi langsung kalikan 1/6. So, kita dapat hasilnya itu adalah yang atas sama 1, 0, 1 setengah. Kemudian 0, 1, min 1, min 11 per 2. Terakhir udah dikalikan 1/6, min 1/6 maksudnya. Ini berarti jadi 1. Ini jadi minus 5 per 12. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi. Kita lihat supaya yang sel lingkar ini bisa hilang, kita harus hubungkan dengan row 3. Ingat ya, yang satu kolom. Oke, yang ini berarti row 1-nya kita kurangi dengan row 3, karena sama-sama angka 1. Sedangkan yang ini, row 1, row 2-nya itu kita tambahkan dengan row 3. Bu, kenapa ditambah? Lihat di sini angkanya minus 1. Supaya dia jadi 0, maka dia harus ditambah positif 1. Makanya row 3-nya kan udah 1 ya, jadi kita langsung tambahkan dengan row 3 aja. Hasilnya apa? Kita lihat yang baris 1. Baris 1 row 3-nya 0 ya, jadi 1, 0, 1 kurang 1, 0. Kemudian yang ini tuh setengah, dikurangi dengan negatif 5 per 12. Oke, ini saya akan hitung manual dulu bagian sini, nanti baru saya hapus dan saya kembalikan ke nilai aslinya. Ini jadi setengah ditambah 5 per 12. Ini jadi 6 plus 5 per 12, berarti 11 per 12. Oke, saya hapus 11 per 12 ini. Next. Kalau di baris ketiganya tidak berubah ya, jadi tetap 001, ini min 5 per 12. Nah, yang baris keduanya, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, tetap 0, min 1 tambah 1 itu, ini kok 0, ini 1 ya. 1 tambah 0, 1, kemudian min 1 tambah 1, 0. Next, yang min 11, ini ya, saya cari ini dulu. Yang ini itu dapat dari min 11 per 2 ditambah row 3. Row 3-nya itu adalah min 5 per 12. Sehingga ini kalau kita samain penyebut kali 6 berarti minus 66. Min 5 per 12. Hasilnya minus 71 per 12. Minus 71 per 12. Oke, yang belakang saya hapus. Oke, nah kalau Anda lihat di sini diagonal utamanya sudah jadi satu semua. Sehingga kita bisa simpulkan nilai X-nya itu adalah 11 per 12, nilai Y-nya itu adalah min 71 per 12, nilai Z-nya itu adalah min 5 per 12. Oke, saya cek dulu ya soal. Ya, sudah. Ini adalah hasil dari penyelesaian sistem persamaan linear yang soal ke-6. Demikian pembahasan dari saya. Selamat belajar.